Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena saat ini kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi inilah yang paling luar biasa ya sahabat ya, yaitu nikmat sehat. Dan saya doakan kepada sahabat Kitruno Pamungkas yang saat ini sakit, semoga cepat sembuh, dan yang sedang ada masalah, masalahnya cepat terselesaikan. Yang rezekinya kurang baik, seret, semoga rezekinya dilancarkan. Dan yang belum dapat jodoh, segera mendapatkan jodoh secepat-cepatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, waktu terus berjalan. Tidak terasa kita sudah hampir habis melewati bulan Desember 2023. Tentunya banyak hal yang harus kita evaluasi. Mana yang tidak baik, mana yang kurang sempurna, yang tidak baik ditinggalkan, yang kurang sempurna dan itu positif disempurnakan. Ini adalah evaluasi tahunan. Jadi tahun 2023 ini apa yang kita dapat, dan hal-hal negatif apa yang terjadi kepada kita, dan kenapa kita masih banyak tertinggal dibandingkan orang-orang yang lain. Tentunya kita harus introspeksi diri, koreksi diri sendiri. Nah, kalau kita pandai koreksi diri sendiri, maka pasti nanti akan ketemu solusi. Karena tidak lama lagi kita akan menghadapi tahun baru 2024. Makanya sekarang adalah saatnya ya, harus kita siapkan, dan tentunya ada orientasi target apa saja yang akan kita mau dan kita inginkan di tahun 2024. Jangan sampai luput, jangan sampai gagal. Persaingan semakin lama semakin ketat ya teman-teman, dan kita mendapat kesempatan yang sama, waktu yang sama, dimulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sama. Namun kalau kita melihat ke kanan, orang ini kok bisa sukses, berjaya, hidupnya bahagia. Kita melihat juga ke kiri, demikian juga. Dan kita melihat diri kita sendiri. Apa sih yang kurang dari diri kita? Apa sih yang tidak tepat yang aku lakukan sebelum-sebelumnya? Nah, inilah cara-cara kita introspeksi diri, itu sahabat ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menerawang ya, meramal apa yang akan terjadi di tahun 2024 nanti. Teman-teman juga pasti paham, di tahun 2024 negara kita akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan presiden. Jangan sampai nanti gara-gara pemilihan presiden kita saling ribut ya. Jangan sampai. Karena apa? Perlu teman-teman ketahui, presiden mencalonkan dirinya, seseorang mencalonkan dirinya untuk menjadi presiden, dia itu mencari pekerjaan. Dia mencari pekerjaan untuk 5 tahun ke depan. Nah, untuk apa kita ribut-ribut? Nah, kalau mereka yang jadi, mereka akan dapat pekerjaan.
dapat semua fasilitas-fasilitas yang mewah. Lah kita ini cuma pendukung ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua jangan sampai persahabatan kita pecah gara-gara pilpres. Itu saja yang saya pesankan. Dan apa yang terjadi di tahun 2024? Nah, di bulan Januari sampai Februari ya, Januari dan Februari ini harus hati-hati. Karena apa? Karena di bulan Januari dan Februari nanti curah hujan yang ada di negara kita ini cukup tinggi. Nah, jadi yang harus diwaspadai apa? Banjir dan tanah longsor, khususnya di daerah Jawa Barat. Nah, ini tanah longsornya ini harus diwaspadai. Karena apa? Di daerah Jawa Barat tuh pegunungan-pegunungan. Nah, ini makanya sahabat yang ada di sana ini harus waspada dan juga banjir. Selain di Jawa Barat, banjir juga akan terjadi di Jakarta. Jadi semua harus waspada, semua harus hati-hati ya antara bulan Januari sampai bulan Februari. Dan di Jawa Timur juga harus waspada juga. Ya, ini juga akan terjadi banjir di sana. Maka dari itu kita harus siap. Kita harus siap dari sekarang. Apa yang kita siapkan? Ya, untuk bulan Februari, bulan Januari dan Februari apa yang harus kita siapkan? Tentunya makanan. Ya, paling tidak beras sudah kita stok ya. Itu sahabat ya. Namun perlu saya jelaskan, perlu saya tegaskan bahwasanya tidak perlu ada yang ditakutkan. Ini cuma untuk kita lebih waspada saja bulan Januari dan Februari. Dan selanjutnya ya sahabat ya, kalau saya melihat ini tahun 2024 ya, 2024. Nah, 2024 itu kalau 2 tambah 2 tentunya 4, 4 tambah 4 8. Nah, ini adalah sebuah angka yang sangat spesial, angka yang sangat luar biasa ya, yaitu di angka 28 adalah angka hidup atau equivalent atau apa ya sebutannya ya, infinity ya, tidak terbatas, karena terus ya, terus berputar. Ini makanya banyak orang mengatakan angka 8 itu hoki ya. Dan saya yakin bahwasanya yang saya lihat ini sesuatu yang luar biasa. Negara kita ini terlihat sangat terang benderang aura energinya. Dan kalau dijumlahkan tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah itu ya teman-teman ya. Ini adalah hal yang spesial. Dari kacamata spiritual, angka 2 ya, angka 2 ini menunjukkan bahwa angka 2 adalah sebuah simbol yang mana kehidupan ini ada 2 unsur ya. Yang pertama ada siang, ada malam ya, ada hidup, ada mati, dan ada ruh serta ada jasad. Nah, makanya antara jasad dan ruh ini betul-betul harus terjadi sinkronasi yang luar biasa. Dari kacamata spiritual harus seperti itu. Ada pria dan ada wanita, begitu seterusnya. Nah, kalau antara roh dan jasad ini sinkron ya, antara pikiran dan tindakan itu cocok. Nah, pikiran ini juga boleh dibilang gaib, teman-teman ya. Jadi harus apa yang kita pikirkan selagi positif itu kita kerjakan. Makanya ada 2 unsur di sini ya sahabat ya. Nah, maka dari itu yang harus kita lakukan adalah fokus. Nah, yang kita pikirkan kita kerjakan, maka akan hasilnya luar biasa. Karena pikiran itu sangat luar biasa, tidak terbatas. Terkadang yang kita pikirkan ini tidak bisa kita lakukan. Jasad kita tidak mampu untuk
melaksanakannya. Pikiran kita terlalu tinggi atau bagaimana. Namun inilah pikiran tanpa batas. Dan angka 4 itu juga angka yang disebut sakral. Mungkin kalau marga Tionghoa menyebut angka 4 itu angka sial, ya. Angka si, jit, nyi, sam, si, gitu ya, kalau tidak salah. Namun dalam filsafat Jawa, angka 4 ini adalah angka yang boleh dibilang keramat. Kenapa? Ya, karena ini mewakili 4 unsur. Ya, unsur apa? Ya, unsur dalam kehidupan kita ini. Ya, ada unsur tanah, ada api, ya, ada udara, ya kan? Tanah, api, udara, air. Nah, itu kan. Nah, itu dalam filsafat Jawa. Jadi ada unsur tanah, api, air, dan udara. Ini adalah kehidupan kita sebagai manusia. Makanya simbolnya ada 4 macam atau patang perkoro. Nah, boleh juga dibilang kiblat papat limo pancer. Jadi dari segala penjuru, utara, selatan, timur, dan barat. Nah, kitalah di tengah-tengah. Makanya yang akan terjadi di tahun 2024 ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu merangkul segala elemen. Elemen apa saja? Ya 4 ini tadi. Tanahnya nanti bisa betul-betul manfaat untuk rakyat, subur, ya kan? Nah, terus kita juga api itu simbol dari semangat, ya. Kalau dalam bernegara, ya, ini nanti akan semangat kita tuh akan sangat luar biasa, ya. Kehidupan kita juga akan luar biasa. Nah, kemudian air juga simbol kehidupan. Lalu udara, udara juga simbol kehidupan. Jadi 4 ini menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Nah, inilah pemimpin yang terpilih nanti, dia akan mampu merangkul ini semua. Ya, akan menjadikan negara ini nanti, ya, kalau saya lihat, ya, ini tidak akan terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang menakutkan tidak ada. Seperti tahun 2023 saya juga meramal 1 tahun yang lalu nggak akan terjadi apa-apa. Ya, alhamdulillah memang tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi teman-teman nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, nggak ada yang perlu ditakuti. Jangan was-was ini dan itu. Karena negara kita nanti akan banyak terbuka lapangan-lapangan pekerjaan. Ya. Jadi ini betul-betul seorang pemimpin yang sangat sayang pada rakyatnya, terutama wong cilik. Nah, kalau pemimpin hanya sayang kepada orang-orang kaya, ya repot. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi di tahun 2024 inilah akan hadir sebuah keadilan yang benar-benar adil. Nah, inilah sebuah awal yang sangat luar biasa. Nah, nanti apa yang terjadi? Hasil pertaniannya itu luar biasa. Ini dari unsur tanah. Ya, sekali lagi ini saya jelaskan. Dari unsur air, perikanannya juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, kalau api sudah jelas ini adalah sebuah semangat, ya kan? Dan udara, ya, kita nanti akan senantiasa seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Maka di tahun inilah kita menghadapi sebuah awal yang sangat luar biasa. Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi karto toto raharjo. Nah, itu sahabat, ya. Jadi untuk sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun panjenengan berada, jangan ada yang dikhawatirkan. Ya, nggak perlu kita takut ini dan itu, tidak perlu. Karena inilah saatnya. Inilah pondasi yang benar-benar akan berpihak kepada rakyat. Pondasi awal yang akan berpihak kepada rakyat. Nah, seorang pemimpin yang betul-betul didambakan oleh rakyat.
Nah, itu sahabat ya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan, penerawangan saya dari keseluruhan ya teman-teman ya. Kalau Januari, Februari tadi ada banjir, ada longsor, di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember ini nggak ada masalah yang betul-betul signifikan. Ya biasa kalau ada gesekan-gesekan sedikit di masyarakat itu udah biasa, namun itu tidak jadi soal. Ya itu ya sahabat ya. Karena apa? Karena semuanya nanti akan dasari oleh apa? Dasari oleh rasa sayang seorang pimpinan kepada rakyatnya, seorang pemimpin kepada rakyatnya. Jadi yang selama ini konotasinya orang-orang memikirkan si A, si B, si C, ya kan ada 3 calon negatif, itu akan terbantahkan. Ya, karena yang ada adalah energinya sangat terang benderang, di sini sangat putih bersih. Jadi memang benar-benar ini akan berpihak kepada rakyat ya. Yang susah betul-betul akan tertolong. Jadi disinilah sebuah awal Indonesia ini menjadi negara yang penuh karisma, kewibawaan, dan negara-negara lain nanti akan iri ya, akan iri melihat Indonesia. Jadi untuk sahabat-sahabat yang merantau jauh-jauh nanti nggak perlu jauh-jauh lagi, karena di Indonesia sendiri ini nanti akan banyak sekali peluang-peluang ya, banyak sekali nanti cara kita bagaimana untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Nah, oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan ya, berucap ya, kesilapan kata-kata mohon dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, saya pun juga pasti banyak salahnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.